berpikir kita apakah pantas untuk menjadi khairul umat itu. Karena dari zaman Nabi Allah Adam berapa ribu tahun sudah sampai zaman Rasulullah, dan kitalah menjadi khairul umat. Lihat ya, diri kita sorangan dan diri kekawalan kita dan yang di samping-samping kita. Apa yang kita peroleh daripada ilmu, apa yang kita peroleh daripada ma'rifah, apa yang kita peroleh daripada ibadah, apa yang kita peroleh daripada rasa di dalam beribadah, itu kalau kita seandainya dengan amal ibadah kita, maka kita tidak mungkin menjadi khairul umat. Gawian kita mulai belusukan sudah kasawit rasanya apa? Sore beliau datang mandi-mandi dan lain-lainnya. Mana jadi khairul umat kalau seandainya dengan amal ibadah kita. Tetapi kita ini menjadi khairul umat ukhrijat linnas ini adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar orang tuh karena apa palitannya juga. Karena palitannya apa? Bilanya negara adalah hebat, otomatis rakyat itu hebat ya mana? Padahal peribahasanya kalau di Amerika, misalnya untuk Amerika lah, ini negara yang adidaya kawan. Padahal kalau dilihat di Washington sana atau di New York sana, bubuhannya apa? Bubuhannya nang ada apa ganjangan lah. Tetapi karena inya berada di Amerika, tetap menjadi orang yang hebat. Kalau di luar Amerika, kebalik misalkan dari mana kan? Dari Amerika. Wah, ya, nah mulai dari Amerika. Jadi kita ini menjadi khairul umat bukan daripada amal ibadah kita, tetapi adalah dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mempunyai beberapa event-event. Namanya event dan acara-acara lainnya. Kayaklah ada namanya bulan Maulid, ada namanya bulan Sya'ban, ada namanya bulan Ramadan. Kira-kira bukan KJW ini kalau 24 jam beribadah kawalah. Kata kawa paling kada beribadah di waktu-waktu event-event tertentu itu, atau di waktu-waktu tertentu itu yang mana kena peribahasanya barang siapa yang menghidupi Lailatul Qadar sama lawan 1000 bulan. Dan kita sekarang ini berada di malam daripada bulan Sya'ban. Ini apa tak? Ya, bulan Sya'ban. Apa di dalam riwayat tentang di bulan Sya'ban ini? Kenapa? Ayo bapak. Apa kira-kira riwayat di dalam bulan Sya'ban? Kurangnya sedikit hewanya tuh. Biar kena bingung. Mana tuh deh, kalau mau jatuh tuh deh. Bilang dah. Soalnya paling lah. Kita pergi sebulan Sya'ban, kena hanya kebiasaan di serongan kayak ancak kamu dah serong kayak sudah. Tentang malam yang kita malam ini. Karena kalau kita beribadah tadi itu kira-kira 24 jam bukan lah kan? Kagak tahu. Jadi event-event tertentu ini yang mana ini adalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Dikatakan ulama malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini adalah salah satu malam yang sangat mulia. Yang pertama tentu saja malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah malam Lailatul Arafah. Dan salah satunya yang ketiga adalah malam kita ini. Bahkan kata ulama bahwa ini malam yang kedua. Alhamdulillah banyak daripada itu, yang penting kita adalah dari hadis Rasulullah SAW. Hadis ini walaupun dhaif, tetapi hadis dhaif itu diamalkan di dalam Fadailul A'mal. Ini kita baca hadisnya. Yaitu adalah qala Rasulullah SAW, "Idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban." Ini Lailatul Nisfi min Sya'ban faqumu lailaha.
wasumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfirin fa'aghfiru lahu ala min mustarziqin fa'arziqu lahu ala min mubtalan fa'u'afihi ala kada. Intinya adalah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain bahwasanya sidin itu adalah maksud daripada yanzil atau turun di sini kata ulama adalah apa? Artinya dikabulkan doa. Biasanya kalau hari-hari Allah Subhanahu wa taala itu turun rahmat beliau dan doa-doa yang mustajab itu adalah setelah tengah malam. Kira-kira hubungan kita nih, setelah tengah malam banyak bangun kan kata? Banyak nangguring Pak? Banyak nangguring. Tetapi ada beberapa malam yang Allah Subhanahu wa taala menghamparkan daripada rahmatnya dari maghrib. Salah satunya adalah malam ini. Jadi kalau yang malam ini lah, bangun kita hadiran ya. Samalan bangun tahajud tengah malam lah. Sama tuh. Nenek. Jadi intinya adalah apa? Kita ini hidup di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya adalah dengan amal namanya. Oh amal. Lain email lah. Kalau email itu gelo. Amal atau harapan. Kalau seandainya nggak ada harapan, matian sudah kita. Apa lagi? Kira-kira dia ada harapan lagi lah? Nah, Tuhan sudah nah. Ada yang bisa harapan. Artinya biar apa ini menjabat apa ini? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Sedang apa? Guru kita apa? Hotel. Kalau kita diangkat di KJW yang di atas lagi harapan biar anak peribahasanya kan entah lulus kuliah, harapan biar anak bisa kawin, iya kan? Harapan dia apa? Kira-kira adakah bisa harapan kira-kira? Kalau ada harapan malam ini itu soal jenazah ya sudah. Tenang bener tahu nggak? Ada sebenarnya bisa harapan dia bukan kemaulitan ya, kemaulitan. Adakah? Oh biar viral artinya. Apa dia kami artinya kalenjar atau kaltai gitu mana cara ya Pak? Jadi itulah harapan-harapan yang mana di dalam hadis itu adalah harapan kita itu terdudi pada mati kita. Artinya mati berdahulu hanya harapan. Karena orang banyak daripada mati dan harapan-harapannya itu cita-cita itu belum terkabulkan. Ulun ada pengajian di Tanjung bulanan. Rumah nang ulun tinggalin nang senang ulun acara tak? Itu hanya keselamatan mana jiwa mana. Jadi jangan hubungannya apa? Artinya apa ini olah rumah pilihan artinya pilihnya pengajian ada ke situ dulu. Harapan sidin tadi itu artinya apa? Rumah ini gesen itu, gesen ini, gesen itu. Ini peribahasanya biar naik pangkat, biar naik ini, biar naik itu. Mudah-mudahan sebenarnya harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ya harapan kita deh. Nah, bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Adakah di sini kira-kira yang berharap bahwasanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan? Pastilah. Karena banyak daripada dosa-dosa kita tadi banyak daripada keteledoran kita di dalam beribadah dan lain-lainnya. Banyakkah kadang walaupun kita mempunyai status khairul ummah, tetapi pada kenyataannya beramal ibadah kita jauh. Biar itu jauh panggang dari bara, dari api ya. Apa jadi bahasanya teman-teman? Panggang dari api. Nah, jauh panggang dari api. Tetapi malam-malam ngempong event-event lainnya. Biar harapan-harapan kita tadi itu, biar dosa-dosa kita itu ma'ulun danatnya Allah Ta'ala bertaubat kan. Ibarat bilang itu bertaubat sambal. Iya kan? Taubat sambal kan ada. Tapi mudah-mudahan dengan berkat event-event ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sebenarnya di sini. Bukan orang lebih bagus dari dia atau bukan dia bagus dari orang. Kita sama-sama kada tahu apa akhir ajal kita. Terus lagi, apa kata Allah Subhanahu wa taala lagi?
Ujar sidin ala min mustarzikin fa'arziquhu. Adakah sidin yang meminta rezekinya nah malam ini? Kalau ternyata mudahan tahun dudiatnya karidin daripada kendaraan lunas. Iya Pak. Mudahan kredit dari mobil lunas, jadi kawan ambil pulang dari NMAX jadi skudo mereka rasanya. Iya Pak. Dari kendaraan bisi mobil. Karena malam ini nih ditulis nah. Ibarat jurang tuh ibaratnya kalau bukan DPR tuh bulan ini adalah penulisan schedule untuk bulan atau untuk tahun ini. Kayak ditambahi umur lagi setahun. Amin. Sidin bahasanya diberi anak pulang seikon. Kulit berbahasa bulan puasa dari gawian menolong netop anak ini. Iya kan? Banyak daripada harapan-harapan kita ini yang mana kita tuh kada tahu apabila dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya acara-acara kayak ini, Bang. Allah min mustaghfirin fa'alfiru lahu ala min mustarziqin fa'arziquhu. Ini nambah karena akan orang kawinan hati datang di mana menjadi duit bisa melamar orang. Mudah-mudahan dengan berkat malam ini dapat rezeki datang di mana Pak? Kalau melamar pemilihan iya kan? Harus naik pangkat apabila lagi bulan-bulan memang bentar Allah Ta'ala bujur. Jadi jasin pulang ala min mubtalan fa'u'afi. Artinya siapa yang dapat gangguan cobaan, banyak orang kita bisa gangguan cobaan, siapa yang bisa gangguan cobaan. Peribahasanya digosip orang seusaha. Banyak orang digosip kira-kira apa? Artinya gosip ini gosip itu lebih tahu dong gosip hubungan dia tahu sih kira-kira. Jadi makanya nanti gosip ternyata semoga ini reda dari gosipnya. Sehingga ini nyaman itu biar nyaman nih hidup di gosip orang berjalan ke situ karena diherani orang berjalan ke situ disambati orang berjalan ke sini ini berjalan ke situ itu ya Allah. Jadi bilanya ada mubtalan di sini bukan hanya gosip lah, mubtalannya umum artinya nang bisi penyakit artinya orang ini kena darah tinggi naik porosnya darah. Mudah-mudahan paling tidak dikurangi lah tensinya atau nang gula darah. Ini banyak ada mah SMS kosong orang ada operasi jantung kayaknya jantung nggak bering jantung bocor. Jadi ini bertambah pulang ngaruh penyakit nyaranya penyakit jantung. Kalau beberapa tahun yang lalu sering kita mendengar dari orang apa buruk batis lah kencing manis daripada napa lagi banyak daripada penyakit kalau ini hati-hati karena kamu ini lah. Ulun ingat pada dulu ulun lagi keranakan banyak lagi umur 70 tahun sehatan umur 80 sehatan gawiannya apa sepeda ontel atau perumahan rumah dan lain-lainnya. Sudah kesini banyak daripada orang yang umur 50 tahun obat 45 biji minum. Ini kira-kira bila sakit kepala nomor berapa kopinya? Karena ini produk tahun berapa biarnya? Produk tahun berapa? Tahun 50-an lah. Katakan muhyiddin ya Allah kesekolahan ini sepeda listrik. Pada umur 40 tahun hibak kamu daripada penyakit jantung, penyakit ini, penyakit itu karena ada bergerak lagi. Iya kan? Bahaya bener gitu lah. Jangan hidup tuh main tren. Artinya orang pesepeda listrik, orang pesepeda listrik juga. Orang mati juga. Ya, orang garing juga. Karena anak itu paling gak ada sampai tuntung daripada SD atau anak jarinya bergerak pesepeda lah, berjalan batis lah. Pian bahaya bener tuh lah. Uyuh usaha. Kalau umur 40 BPJS kan cukup lagi. Intinya
adalah malam ini nih, yang pertama dulu adalah malam yang apabila kita bisi hajat berdoa Allah Subhanahu wa taala. Bilanya kita hendak kawin menjujur orang mulai ini berdoa. Bilanya hendak sehat mulai wahini. Bilanya hendak dapat rezeki yang mulai wahini juga. Banyak daripada hadis-hadis daripada di sini. Itu yang pertama adalah. Jadi ada hadis yang lain bahwasanya adalah malam ini diampuni seluruh dosa kita. Artinya seluruh orang mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kriteria, kalau bahasa Jawa ini ada kriterianya, ada seberataan mau diampuni. Yang pertama dulu inya kada syirik. Syirik itu kalau kita belajar di akidah atau ilmu tauhid di dalam ilmu Sanusi itu ada beberapa kriteria syirik. Yang syirik yang banyak di kampung kita aja dulu. Si karis. Oh karis loh kan? Petagan artinya karis, banyak kan dijaring di rumah. Ada terbersih, wasi, itu hati-hatilah. Jadi wasi tadi itu yang menjadikan di rumah garing. Cincin lah yang lebih jenuh. Merah delima, tahan tembok. Jadi makanya tahan tembok. Itu syirik karena artinya yang bergantung kepada selain Allah. Tapi kalau ini berbahasanya ini sebab, yang mana sebab itu adalah menjadikannya diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lain. Ini kita di sana real-realnya aja. Baliknya banyak anak-anak pasal warna kuning, warna hitam, warna apa? Iya kan kita takut sih. Pasal gimana? Kamu sodok gitu. Ini sodok orang aku masalahnya. Artinya minyak nenek habis baik memelet beginian. Ya kan banyak orang itu tuh. Itu tuh perbuatan yang syirik. Hati-hati kan itu karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak peribahasanya Tuhan dan apa-apa memang saya tetap penting itu ada habisnya. Terus lagi. Yang kedua adalah mudminul khamar. Ini kalau zaman bahari kan ada lagi bang peribahasanya yang selain khamar. Ya kalau jadi khamarnya kalau zaman begini banyak ngarannya. Apa ngarannya? Apa ya? Genduk kan? Merek hanya berapa? Gaji belum lah. Itu tapi. Orang ajak mendengar ngarannya jinet. Ya Allah, ada ngarannya sabu-sabu. Orang itu orang pengajian lebih di negara. Artinya di sini anak mudanya 70% nama masuk sel atau nama sekolahan ada gara-gara sabu. Jadi hati-hati ini minum khamar ini apa? Kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis apa? Yang hendak tahu bahwa Imam Ahmad bahayanya atau dosanya orang yang ketergantungan dengan narkoba. Mudminul khamar in mata laqiyallaha ka'abidi wasanin. Artinya orang yang ketergantungan dengan narkoba, maka dia itu apabila mati dirinya kada bertaubat adalah mati seperti orang yang menyembah berhala. Ini hadislah kalau orang mau pandai rawahu Imam Ahmad. Artinya itu nggak ada bedanya kalau berbuhan menyembah berhala itu. Jadi bahaya ana dengan minum khamar atau mudmin daripada itu. Mana pinang dulu orang minum itu tuh nanti di mata kan. Bukan maksudnya buat. Itu boleh kita nyampe tuh. Intinya itu tuh. Allah. Jangan coba-coba lah. Kita nih kalian yang disambar nama itu tuh karena anak muda itu perempuan bertani lah. Rokok itu tuh adalah pintu untuk narkoba.
artinya kira orang yang betul kalau orang yang Muhammad kepada orang warna jidat artinya play temannya play 3 hari 3 malam artinya kamu dapat guring nyaman lah kan ada guring 3 hari 3 malam nah nyaman tuh guring 8 jam sehari itu nyaman benar 3 hari ada guring. Oh, no, ya kan tahu dia udah pikiran ini sudah. Terus ya. Allahu Akbar. Nah, ini juga yang kada diampuni malam ini adalah orang yang membunuh orang. Ini bahaya banget lah. Kalau tahu zaman gini benar terpidana lagi mau pembunuhan. Banyak jelas. Kalau terpidana lagi soleh. Dulu lebih salah sedikit ya daging pok nah. Oh nah. Pok, gipok sedikit. Sudah sorry. Pelanggar ayam orang mengendaraan bin kandangan jangan bertahan hidup lagi kan sudah dipukuli orang. Ikan jangan karena orang kandangan itu hari kesana harap pokok tahu. Oh ini juga kandangan ada itu dunia pindah harap pokok tahu. Jadi memang saya adalah pindah yang hitam ayamnya hitamnya banget. Set mulai ya. Ada baru pengumuman lagi sudah. Jadi itu zaman bahari itu yang orang belinya panasan ya. Kamu panasan lah. Dasar inya aja nih gawe-gawenya. Nah, orang yang membunuh dosanya adalah benar-benarlah banyak pesimuan ini dijagawan pembunuhan parang panjang bahasanya yang dulu banyak pun disimpan-simpan 4 ini hampir kalau sudah hampir apa jenisnya la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram artinya seorang mukmin itu tuh masih di dalam naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya fushah itu kan orang yang ligar lah peribahasanya kan. Artinya kalau dia masuk orang lain nah kalau di sini di situ. Selama inya tidak pernah membunuh orang. Tapi bila dia sudah membunuh orang itu mengalir benar lagi daripada ampunannya. Memang masih ada, ampunan Allah Subhanahu wa taala masih ada, tetapi itu orang-orang yang dicap kalau peribahasa itu adalah apa ngarannya dah dicap daripada apa ngarannya burunan nomor 1 apa ngarannya? Hubungan burunan nomor 1. Ya sempat dah. Saya bingung sudah. Ada anak 3 ada. Iya dah. Lelaki yang harus kuat pinggang terus lagi ini Allah berkorban ini santai ya yuk terus saya pindah kelas kita itulah modelnya Allah di dalam bulan Sya'ban dari itu intinya kita hendaknya jangan daripada membunuh orang jangan sampai nang syirik dari itu peribahasanya lah artinya galang konen artinya ya dipercayai oleh Tuhan dulu si Ano sakti artinya galang konen itu bahaya tenang kayak gitulah dan mudminu khamar tadi dan ada juga qati'ur rahim dan lain-lainnya banyak kali daripada di sini nah ulun ada menyambut kada madahkan satu persatu ini terus lagi ini kita tadi itu bulan Sya'ban yang pertama tadi itu karena kita malam ini malam bulan Sya'ban artinya adalah malam daripada pertengahan bulan Sya'ban yang pertama Allah Subhanahu wa taala membuka daripada rahmat dan rezekinya yaitu adalah dari maghrib tadi kalau biasanya ibaratnya setelah tengah malam terus lagi apa lagi yang kejadian hebat di bulan Sya'ban ini jadi salah satu kejadian hebat yang di bulan Sya'ban ini adalah di dalam sejarah kita ngarannya berubahnya kiblat jadi berubahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu di bulan Sya'ban. Yang kedua adalah diangkat daripada amal-amal kita. Ya tadi penutupan peribahasanya ada orang peribahasanya usaha penutupan. Jadi malam ini adalah penutupan daripada dosa kita dan akan
penutupan daripada amal kita, dan akan ada lembaran baru dari hari besok. Jadi hendaknya kita bujur-bujur malam ini daripada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada lembaran-lembaran baru. Karena dalam ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib seseorang selama dia tidak merubah atau berikhtiar untuk nasib dirinya sendiri. Ini peribahasanya. Nah, pengarangnya kalau kita peribahasanya di sini pegawai apa namanya? Nah, kalau itu pengarangnya. Manen. Bilanya pian kagak berusaha untuk merubah daripada nasib pian seumuran jadi tukang panen. Kecuali akhirnya peribahasanya daripada perusahaan, artinya ikam sadang sudah itu panen, pensiun dia sudah pulih ke rumah. Ya mas takdirnya itu disuruh nyampe sudah ada tahan lagi, artinya ikam sudah panen umur 60 sudah pak pulih aja sudah. Banyak sekali daripada itu artinya kita ini tidak mungkin bisa berubah kecuali memang kita merubah. Maka dari itu ayat ini luar biasa. Apa kata dalam ayat ini? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tahu lah arti anfus. Anfus itu kalau nenek artinya hidung. Nenek artinya mata. Artinya sampai kita merubah dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus merubah dalam diri kita sendiri. Baik dari semangat juang harus ditingkatkan, baik daripada kerja keras harus ditingkatkan. Kalau yang peribahasanya bermaksiat, peribahasanya harus ditingkatkan biarnya kada bermaksiat lagi. Nah asal peribahasanya untuk duduk lawan kawan 4 jam 5 jam sehari, jadi dikuranginya dan berusaha keras untuknya memperbaiki dalam dirinya. Karena kita ini apa di dalam hadis ini, innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala kadang melihat lawan otot-otot bawahan kita. Kalau kamu udah dilihat tuh, kalau melihat tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Ente main gym 3 kali seminggu kalau itu kan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Wala ila suwarikum, nanti mau beginian lah. Kalau kamu udah beginjo bina habang, isok ini hijau. Kenapa bahasanya apa ngaran ini? Saya tahu. Alhamdulillah berpupur. Ada namanya ini skincare. Ada ini dan itu Allah Subhanahu wa taala kadang memandang itu. Yang dipandang sini adalah hati yang ada di dalam diri kita. Sembahyang kita tuh memang kita perlu sembahyang dengan rakaat rukun dan surut-surutnya, tetapi ada yang penting daripada sembahyang itu, yaitu adalah bagaimana kita sholat khusyuk, khudu dan merasakan daripada apa yang kita sembahyang. Bukan daripada sembahyang aja Assalamualaikum ditakuni. Artinya kalau sembahyang karena sembahyang artinya alhamdulillah sembahyang main raweh aja kenal itu tak ya kan sudah pulihkan santai mau pilih mana hanya lagi nah sekarang lagi dah asal dari persembahyang tarawih itu lagi sudah hati lagi melihat apa bahasanya nong pina nang lucu atau apa ternyata ada itu nama anak ada ini zaman jil hanyar itu adalah main HP begincong. Nah kayak jadi ada tahu kawan dia, ada tahu tamu, ada tahu sembahyang itu orang mereka, ada tahu siapa lagi sudah yang dilihatnya dari mana. Seandainya lah fokusnya itu nah dibagi ke kegiatan yang lain, maka jadi orang biar gitu. Iya kan? Luar biasa dong. Allah Akbar. Intinya adalah kita hendaknya memperbaiki di dalam diri kita. Siapa yang mau memperbaiki? Allah Subhanahu wa taala. Kata Jasdin karena memperbaiki kecuali kanjo yang berusahanya. Hanya kenapa bila kita niatnya bujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongi kita tadi itu. Terus lagi. Jadi juga yang paling penting di bulan ini juga ada namanya takdirul a'mal. Artinya umur kita ditentukan tahun ini. Apakah ditambah lagi ataukah cukup sekian kontraknya? Jadi pada hakikatnya tahulah
kontrak kita buat atas tahun hari yang diperpanjang umur atau katanya taruh di nang ini nih. Apakah artinya Pak siapa namanya Pak Udin? Artinya Pak Udin ini kan anak kal benar lah. Kalau bisa ditambah lagi kontrak umurnya sudah, ya sudah. Pak siapa? Ya sudah. Sidin itu biar ini Tuhan bilang ini artinya. Tapi masya Allah itu luar biasa tambahin setahun lagi kontraknya. Jangan dikira lah anak ini banyak umur nah. Kalau kau masih anak, jangan dikira. Kalau tidak habis kontrak pada tahun. Bahaya bener lah. Urut nih, belum tentu lagi ada tahun lebih. Habis kontraknya. Macam-macamnya, ada dari penyakit tabrakan, ada dari tabrakan ini, karena ini, penyakit adalah sebab mati. Banyak. Jangan dikira sebab mati itu bahasanya apa? Habis umur. Dikira habis umur juga. Allah Akbar. Terus lagi. Jadi tadi itu apa? Ngarannya adalah raf'ul a'mal takdir amal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ini adalah bulan yang mana di sini bulan yang diagungkan oleh Rasulullah SAW. Karena dari itu di dalam riwayat sini sering daripada puasa di bulan ini. Jadi Rasulullah SAW selain di bulan Ramadan, hari-hari sini yang paling banyak puasa, yaitu adalah di bulan Shaum ini. Yang mana dikatakan ulama di bulan ini dan di malam inilah. Malam 15 ini diturunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di malam seperti kita inilah diturunkan daripada ayat kita disuruh untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau biasanya amal ibadah ini tonton akim sholah artinya domir itu anta ikam langsung bayang ada harus bayang juga adalah sumu artinya ikam langsung yang puasa. Tetapi ketika mengucapkan salawat ala Nabi Innallah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memulai untuk bersalawat kepada makhluk yang paling dicintainya. Orang yang sembahyang nanti kamu bukan kamu jangan bersalawatan lah artinya ayo bersalawatan Rasulullah, ayo malaikat bersalawatan aku masuk hukumnya kada. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bahasa kita tuh ma'ulu wakan. Kalau nya diuluakan biasanya kan acara apa aja rame nggak ada pak. Karena diuluakan main bola. Bila ada manajernya hadir rame tuh. Bila ada nama duitinya rame tuh. Acara-acara apa aja bilanya bosnya hadir maka ini akan rame. Tapi bilanya bosnya kada hadir maka acara itu akan berkurang daripada keramaiannya. Jadi ini sholawat ala Nabi itu adalah dimulai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, kemudian dengan para malaikat, dan hendaknya kita ini umpat daripada menyemarakkan itu. Kata ulama kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersalawat, apalagi pedulinya kita ini sebenarnya ada napa-napanya negawin lah, berokok, berdom, bermain game, napa-napa. Nah mulut kita biasanya iya nang ini juga nang sembahyang, nang ini juga nang ibah orang, nang ini juga nyambati orang, nang ini juga peribahasanya apa peribahasanya dah menghibur dan lain-lainnya lah. Nah ini juga apakah pantas mulut seorang pendosa ini mengucapkan daripada kalimat sholawat ala Nabi Muhammad SAW? Kalau pada keandainya dengan kebersihan kita maka ada pantas, karena mulut kita sangat kotor. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk kita daripada bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka akhirnya kita pun mendapatkan kemuliaan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berbahasanya membalas, artinya membalas apa? Kita mendapatkan surga sekian, kita dapat sekian surga. Ada sallallahu alaihi wasallam. Jadi balasannya itu adalah kita mendapatkan salawat dari siapa? Bukan dari abahulun atau dari kahibian atau dari bos ada, langsung Allah yang bersalawat kepada kita. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersalawat kepada kita,
nyata diterima, pada diterima, sidin yang mau nyuci langsung, sidin yang mau nyuci langsung. Tetapi kata ulama memang sebagian ulama mengatakan tanpa syarat, sebagian ulama mengatakan ada syarat-syaratnya, yang mana itu karena kita mengaji bahasa. Terus lagi, jadi intinya adalah malam ini selain daripada tasbih Nabi Allah Yunus, selain daripada bacaan daripada istighfar Nabi Allah Adam, perbanyaklah juga sholawat kepada Rasulullah SAW. Cuman kalau ada banyak di YouTube nonton martabat sholawat itu sebenarnya adalah nomor 4. Dalam artian nomor 4, seseorang kadang mungkin merasakan lezat di dalam bersolawat kepada Rasulullah SAW kecuali melewati 1-2 step ini dulu. Apa step pertama? Step pertama kita sering mendengar, kita kisah ilmu akli, ya benar. Secara akal aja, orang itu tidak mungkin menyambat seseorang banyak dan lezat kecuali orang itu tahu dengan kadar yang disambat. Makanya kalau kita hendak lezat mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tidak tahu siapa itu Muhammad, sama ya, orang gila berbahasa. Sholli Muhammad. Berbahasa kita duit. Kada tahu di duit. Tapi bilanya tahu di duit artinya kita lihat apa kan jadi usaha macam-macam dan lain-lainnya. Karena kita tahu daripada harganya duit. Artinya kawa minggu geruran, kawa daripada nukar motor, kawa daripada ini, maka dari itu hari-hari kita adalah untuk mencari duit. Begitu juga kita tidak mungkin artinya tak kenal maka tak cinta. Itu sering kita mendengar itu. Tidak mungkin kita kenal atau cinta dengan Rasulullah SAW kecuali dengan kita mengenal beliau. Dan apabila sudah kita mencintai sidin, maka nyamanlah daripada menyebut atau memuja-muji sang kekasih. Karena tahu daripada kadar sidin. Bagaimana kita hendak tahu kadar sidin? Kita mau maulitannya berbahasanya kada tahu maknanya. Kira-kira nama kita baca itu berapa persen kira-kira paham daripada yang kita baca tadi? Adusan kisah nang nur, adusan kisah nang ini, nang itu. Nih maulid cinta durarnya adalah berapa persen kau paham? Berapa persen kau paham daripada syair-syair yang dilenturkan itu? Nah kalau sudah itu banyak bertambah, maka dengan sendirinya ini akan merasakan mahabbah. Karena mahabbah itu tuh kalau diolah-olah adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dengan kita melihat apa dulu, karena mau apa biar langsung mencintai si Allah. Siapa orangnya berbeda? Ya, pengen binian berhubungan sedikit ya Pak? Siapa? Siapa kira-kira? Tahu? Kok tahu Pak? Masya Allah, luar biasa tentang ibu binian di sini. Anggap aja kesannya artis. Siapa kan bulan? Bulan. Kadang mungkin seseorang ada merasa cinta dengan bulan dan itu kecuali dengan beberapa faktor. Yang pertama mungkin melihat keindahan wajahnya. Kalau Anda pernah melihat indah wajahnya juga, pernah mendengar daripada sifat-sifat kesempurnaan daripada si galuh. Kita kadang-kadang menyambut luar biasa, misalkan siapa yang bilang itu ampun kejiwe, kemudian kita kan bisa mendengar sifatnya. Tapi kalau mendengar sifat, artinya setiap tahun, artinya puluhan karyawan dihajiakan, setiap tahun puluhan karyawan diumrahkan, setiap tahun berbahasanya puluhan karyawan pensiun diolahkan rumah, diberi sekian hektar daripada kelapa sawit. Kira-kira mau tambah lagi kita punya bos tadi dah? Ya Allah. Tapi mau ditahu sih bos tadi apik benar artinya. Bos itu artinya apa artinya? Sakit berakayam. Maka biar nang kayak apa aja menyambut bos tadi itu kan mau cinta biar. Tapi biar tahu si bos ini adalah orang yang berdasarnya sangat emas. Orang yang mempunyai sifat yang sangat dermawan. Ini hanya satu daripada sifat-sifat yang bagus, yaitu adalah dermawan. Apalagi sifat-sifat yang lain lagi. Selain dermawan tadi kasih sayang, pemurah dermawan sama juga. Terus lagi, ala kulli hal tadi itu kita hendaknya kalau kita hendak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka perbanyaklah meneliti daripada profilnya Rasulullah SAW. Kalau sudah pian tahu profil dari itu luar dalam, maka dengan sendirinya mahabbah cinta kita itu kepada Rasulullah SAW. Bilanya sudah mahabbah, nyaman nambah salawat.
nyaman dong daripada mengerjakan perkara-perkara agama ini. Wah, ini kita ini tolak kenapa jadi kurang di ibadah? Karena kita kada tahu harga daripada ibadah. Malam ini nah, berapa banyak nama kumpul? Karena apa? Karena ini kada tahu daripada harga malam ini. Kalau tahu harga malam ini, mulai kandangan gimana? Iya kan? Kalau bukan begini nah, akhirnya tidak. Tapi yang kada tahu di harganya, biar nah diirit nah. Ada mau hadirnya. Yang kada tahu harganya. Jadi kita harus mengetahui harga siapa geran Rasulullah itu. Kita bisi akal tahu lah, kalau jadi bisi okot jadi bang. Pelajari. Iya kan? Ada tahu bertakon. Apalagi zaman ini tinggal tulis di YouTube juga. Ibu kembali. Ustadz ini, guru itu, siapa itu tentang Rasulullah. Karena kita imbah itu kan nyaman kena beribadah, kayak peribadah sidin, kayak presiden benar lawan hubungan sahabat, kayak presiden lawan bini sidin, kayak presiden lawan musuh malahan, kayak presiden lawan bubuhan Abu Jahal, lawan bubuhan Abu Lahab, lawan bubuhan yang lain-lainnya itu. Jadi kita imbah bila orang memuji kita artinya pernah top. Tapi bilanya sedikit, jangan kesan menyambati seorang Oma itu ada belah masuk surga. Itu adalah waktu mati orang tak. Atulahan mau ngaku mati dicancang orang ngaku. Oma masalah sepele 1, 2, 3. Allah, tapi ketika Rasulullah SAW bagaimana beliau dengan Abu Lahab, bagaimana dengan Abu Jahal, bagaimana sidin dengan musuh-musuh sidin, bagaimana sidin dengan Taif, yang mana sidin itu di Taif terlebih Taif, kan peribahasanya namanya, peribahasanya orang yang peribahasanya nomor 1 di mata masyarakat, jadi di masyarakat yang paling top sekalinya dengan berjalannya waktu Arabian timbul menjadi orang yang ditawakan kekampungan, timbul menjadi orang yang dihina, nyaman gak kira perasaan, bahkan spiral menjadi orang yang derajat paling rendah di mata orang. Begitulah Rasulullah ketika di Taif itu beliau adalah dicaci maki, dilempari dan itu. Di Fathu Makkah beliau mendoakan pembunuhan Taif itu. Bahkan sebelum Fathu Makkah, ketika beliau di dalam di mana di kampung itu kata si Nabi mudah-mudahan bubuhan Taif itu tuh karena ada di sulbi mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salah satu masyayikh yang ketika di Hadramut kadang-kadang jadi kami ketika muhadharah mengenai kami kada memandiri buah nikah mengenai kami memandiri orang-orang yang disulbikan. Mudah-mudahan yang disulbi hubungan kami itu lebih hebat dari kami. Itu sudah tahu kita lainnya. Tapi mudah-mudahan yang disulbi kita itu ada menjadi orang-orang yang alim, orang yang hebat, orang yang ini yang itu. Jadi itulah mudah-mudahan kita seberatan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya.